taufiq wa kafa billahi shahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wala aidan ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasulahu wa ulil amri minkum. Nasdaqul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita di Jamaah Wafatul Muslimin ini. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian juga salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, kemudian juga para pengikutnya yang selalu setia. Ikhwan fillah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah yang terakhir saya menjabat PWT di Najam ini, karena memang semalam itu sudah saya sampaikan pada pemikir untuk mencari pengganti yang memang berdomisili di tempat ini tentunya, agar supaya apa, kegiatan tugas-tugas PWT bisa maksimal. Dan ini alhamdulillah sudah diamini oleh Amir Wilayah, kemudian juga pengumpulannya. Mudah-mudahan nanti akan dapat pengganti yang tentunya lebih mumpuni dan lebih bisa menjalankan tugas-tugas PWT itu dengan maksimal tentunya. Ini harapan kita, karena memang kita ini berjamaah, bukan pribadi. Jamaah itu adalah semua elemen saling bahu membahu, jadi tidak bisa satu pribadi menonjol, tidak bisa. Ini semua kekuatan yang ada di jamaah ini semuanya punya fungsi dan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang kecil maupun yang besar sekalipun. Jadi sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Tidak ada ibadah yang istimewa dan tidak ada juga manusia yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan pada pribadi kita, bahwa niat kita ada di jamaah ini hanyalah semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sampaikan juga waktu di maktab mengukur itu masalah ketaatan. Jadi masalah ketaatan ini yang perlu kita contoh itu adalah sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq. Hebatnya begitu ketaatannya Abu Bakar Siddiq ini, memegang suatu ketetapan, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itu dengan iman yang kuat, dengan ketegasan yang melebihi daripada umat. Ketegasan itu soal Abu Bakar itu, sahabat-sahabat sebetulnya tidak menyangka bahwa dengan lemah lembutnya Abu Bakar Siddiq ini, beliau dengan kata-kata halusnya, ternyata di dalamnya itu menyimpan suatu ketegasan yang sangat luar biasa dalam
memegang suatu amanah, ya, yang menjalankan sesuatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah SAW meninggal, itu ketetapan zakat tetap dijalankan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Padahal pada waktu itu usulannya Umar itu dikarenakan situasi keadaan muslimin yang goncang, itu jangan dulu diambil zakat itu karena situasi itu tadi. Tapi tetap saja karena itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah dengan keimanan yang kuat, Abu Bakar itu tetap menjalankan ketetapan-ketetapan yang sudah ada. Jadi tidak bisa ada usulan yang bisa merevisi ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga ketika panglima perang yang diutus oleh Rasulullah, yang sudah diangkat panglimanya oleh oleh Rasulullah, itu tidak bisa diganti. Padahal para sahabat mengusulkan untuk diganti panglima itu karena panglimanya terlalu muda. Jadi kalau bisa diganti dengan yang senior. Tapi karena itu sudah jadi ketetapan, karena Abu Bakar itu memang siddiq orangnya, ya, menetapi suatu ketetapan dengan imannya, dan itu tetap dijalankan. Akhirnya apa? Kedepannya itu kebaikan semua yang didapati oleh kaum muslimin pada waktu itu. Itulah keteguhan iman seorang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini yang perlu kita contoh dalam jamaah kita. Mudah-mudahan setiap ketetapan yang sudah ditetapkan dalam jamaah kita ini kita jalankan dengan maksimal, dengan keyakinan yang seperti diterapkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang saya sangat tekankan sejarah ini, karena memang di Khalifah ini ya sudah ada ketetapan yang kita tinggal menjalankan saja, yang sudah ditetapkan oleh pusat dan sudah dimusyawarahkan oleh pusat, itu tinggal dijalankan, kita samina wa ta'na dengan keyakinan kita, tidak setengah-setengah. Nah, mudah-mudahan kedepannya tentunya khususnya untuk wilayah Borneo ini kita bersatu padu, ya, Penajam Pasir Utara ini kita saling bahu membahu. Mudah-mudahan segala kesusahan, gundah gulana, kesedihan yang ada pada diri kita masing-masing yang ada di wilayah ini itu akan sirna dengan keyakinan kita itu, dengan saling bahu membahunya kita kuatkan ukhuwah. Insya Allah kalau kita kuat ukhuwahnya, saling dukung-mendukung, setiap masalah itu bisa kita atasi, ya. Dan Allah akan menolong, pasti itu. Tapi kalau hati kita tidak menyatu, ya, hati kita berpecah belah, akhirnya masalah itu seakan-akan menggunung dan susah kita menghadapinya. Karena itu tadi, kita tidak saling dukung-mendukung sesama kita. Ibaratnya kalau ada kegiatan itu, ya itu tadi, tidak bersatu padu gitu. Ini juga otomatis akan melemahkan kekuatan kita. Tapi kalau dalam setiap kegiatan kita itu selalu bersemangat, bersatu padu, ya, saling bahu membahu, saling tolong menolong, informasi juga maksimal, itu akan mendapatkan hasil yang memuaskan, ya, istilahnya ya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita setengah-setengah, ya acara itu juga tidak akan maksimal mendapatinya, sehingga apa yang sudah kita keluarkan dalam jamaah ini, baik harta dan tenaga, itu setengah nilainya di hadapan Allah, karena kerjaan kita itu setengah-setengah, nggak maksimal gitu. Maka nilai suatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh ulil amri minkum di antara kita itu wajib dijalankan, ya. Apalagi kalau itu hasil musyawarah, itu seorang amir harus menjalankan hasil musyawarah itu.
Kalau ada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh amir setempat, ya itu wajib kita jalankan. Tidak ada istilah bahwa sudah ada hasil musyawarah, kemudian sudah ada hasil keputusan amir, itu kita tolak. Karena pengangkatan amir itu juga melalui musyawarah. Kita mengangkat beliau itu artinya kita siap samina wa ta'na. Nah, itu harus sangat penting ada dalam jiwa kita. Sehebat apapun kita, sehebat apapun ilmu kita, kalau nilai samina wa ta'na tidak dikedepankan, itu nol nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau hafal hadis beribu hadis, mau hebat baca Al-Qur'annya, mau hafal satu Quran itu, tapi kalau tidak samina wa ta'na, itu nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau kaya pun dia. Ya. Nah, ini yang perlu ditanamkan dalam jiwa kita di Jamaah Khilafatul Muslimin ini. Karena di Jamaah Khilafatul Muslimin ini semuanya sama. Mau dia seorang amir atau mau dia sebagai warga biasa, itu sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saling membutuhkan, saling bahu membahu. Tidak bisa seorang amir itu berjalan sendiri saja, tidak bisa. Maka Ikhwan Fillah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti ke depannya saya harapkan orang yang istilahnya seperti di sini Ustaz Saifuddin, itu kita harapkan betul-betul Ustaz Saifuddin ini jadi motivator di sini, karena beliau lagi yang kita harapkan di Penajam ini. Kemudian Ustaz Tasahu saling bahu membahu, karena kalau enggak kita mau membimbing umat kita ini siapa lagi? Kita sudah ada di dalamnya dan insya Allah kita mendukung penuh. Seperti kita di saya di Tenggarong nanti, karena memang saya tinggalnya di sana, tentunya saya kemasulannya harus di sana supaya bisa maksimal dan saya bisa mengetahui situasi di sana. Kalau saya di sana, kalau di sini kan saya nggak tahu. Akhirnya kerjaan kita terbengkalai. Ini memang dari awal sudah saya sampaikan juga. Maka setiap ada kegiatan pun, ya itu memang harusnya jauh-jauh hari sudah kita persiapkan. Ini juga harus jadi pelajaran untuk malam ini. Susunan acara itu bukan hari ini kita kerjakan, jauh-jauh hari sudah kita rencanakan. Begitulah orang kafir itu, begitu dia. Betul-betul direncanakan, padahal niatnya bukan ibadah. Kalau kita ini niatnya ibadah, tentunya sudah ada kesepakatan. Nah, penyusunan tertib acara itu sudah siapa yang ngajinya, siapa yang bawa acaranya, kemudian bagaimana dokumentasinya, apa yang mau disampaikan, itu tandanya kesiapan kita dalam jamaah ini, itu tanda-tandanya. Tapi kalau semuanya tidak teratur, nanti efeknya ke yang lain, otomatis itu. Jadi kalau semuanya sudah tersusun rapi, kerjaan kita itu insya Allah semuanya akan baik. Dan Allah tahu itu, apa yang kita kerjakan itu Allah Maha tahu. Jadi Ikhwan Fillah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kegiatan malam ini ya ini ibaratnya amir wilayah ini turbah ke bawah. Beliau ingin mengevaluasi keadaan di bawah ini seperti apa. Jadi nanti kedepannya beliau bisa merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Dan ini harus betul-betul, kita kalau kedatangan bos saja ya, kedatangan petinggi itu kan sibuk kita mempersiapkan inilah itu. Ini kita datang walinya Allah datang ke tempat kita, tentu kita mempersiapkannya dengan maksimal. Karena memang di jamaah ini semuanya wali-walinya Allah. Kita semua ini wali-walinya Allah. Kita ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Islam di muka bumi ini untuk tegak. Tentu otomatis kita wali-walinya Allah. Nah, ketika datang wali-walinya Allah, kita harus mempersiapkannya sebagai wali-walinya Allah. Nah, begitu. Jadi jangan kita anggap pekerjaan ini
pekerjaan sambilan. Ini adalah pekerjaan pokok kita. Nah, kerjaan Maisa itu yang sambilan. Yang kerjaan pokok kita itu ini din ini, dakwah ini pokok. Kalau dakwah ini sambilan, terus pekerjaan dunia itu pokok, artinya kan nomor 2. Nanti larinya ke akidah lagi. Kalau Allah nomor 2, artinya akidah kita dipertanyakan, keimanan kita dipertaruhkan. Jadi memang sensitif sekali ya, baik kalau masalah perjalanan di Khalifah ini. Kalau akidahnya memang mental tempe, ya repot untuk menghadapi masyarakat yang banyak menolak, ya. Terus dengan kita yang minim dengan ilmu, terus kekuatan akidah kita juga mental tempe, ya habis kita. Setidaknya kalau ilmu kita pas-pasan, kita punya mental yang kuat, punya akidah yang kuat. Akidah yang kuat itu nggak mesti ilmunya tinggi, ya, nggak mesti. Bilal bin Rabah itu nggak pakai ilmu, tapi tauhidnya kuat, akidahnya kuat, ahadnya kuat, Allah itu hanya satu, kuat. Jadi dia menghadapi masalah itu kecil, masalah itu bukan pakai ilmu, pakai kekuatan iman, kekuatan akidah bahwa Allah itu ahad, esa, tidak ada yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sudah kita pegang, kita pahami, kita tidak akan ragu melangkah, pasti tidak akan goyang langkah-langkah kita. Nah, itu yang perlu ditanamkan dalam hati kita, bahwa akidah yang kuat, keimanan yang kuat seperti sahabat Rasulullah Abu Bakar Siddiq, ini yang perlu kita tanamkan kepada jiwa kita masing-masing sebagai pejabat struktural. Baik, mungkin itu ya, mohon maaf sekali lagi agak lama. Adapun yang saya sampaikan ini, segala sesuatunya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesalahan itu dari pribadi saya. Dan Allahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.